Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 19035153 dari Prodi Pendidikan Kimia, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Guided Discovery Learning berbasis LSLC pada materi asal masa terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Sijunjung. Baiklah, untuk bab 1, di sini ada latar belakang, di mana berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah suatu proses pembelajaran yang mampu mengembangkan suatu kreativitas siswa dan juga kemampuan berpikir kritis siswa dan inovatif dari siswa tersebut atau peserta didik, di mana nantinya pendekatan saintifik ini diimplementasikan dalam pembelajaran yang membutuhkan model pembelajaran. Nah, salah satunya seperti model pembelajaran guided discovery learning. Menurut Mayer 2004, guided discovery learning itu merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan melatih siswa untuk menemukan suatu konsep secara mandiri. Siswa nantinya akan berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan, dan untuk memecahkan persoalan itu untuk menemukan suatu konsep. Jadi di sini, guided discovery learning itu siswa akan berpikir kritis untuk menemukan suatu konsep yang nantinya akan diarahkan atau dibimbing oleh guru atau pendidik. Kemudian, untuk menunjang guided discovery learning ini menjadi lebih baik, dicobalah dengan berbasis Lesson Study for Learning Community, atau bisa disebut juga dengan LSLC. Karena LSLC ini mampu menyediakan tempat bagi pendidik untuk merancang dan menyusun strategi secara bersama-sama dengan pendidik lainnya, serta mengevaluasi proses pembelajaran untuk diperbaiki. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya sangat sulit untuk mengevaluasi pembelajaran jika proses mengajar dilakukan secara individu. Solusinya agar terlaksananya model guided discovery learning dengan baik, yaitu guru harus membentuk komunitas dan berkolaborasi untuk mempersiapkan dan dalam menyiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan adanya komunitas tersebut atau LSLC ini menjadi alternatif dari permasalahan tersebut. Karena seperti yang dilihat, dengan model guided discovery learning berbasis LSLC diharapkan hasil belajar siswa naik signifikan, tidak hanya untuk beberapa kelompok siswa, tapi seluruh kelompok siswa yang ada di kelas tersebut. Karena bisa saja jika guided discovery learning saja yang diterapkan, tidak secara keseluruhan siswa di suatu kelas mampu meningkatkan hasil belajarnya. Mungkin hanya sebagian kecil yang hasil belajarnya meningkat dengan model guided discovery learning ini. Oleh karena itu, dicobalah dengan guided discovery learning berbasis LSLC agar seluruh siswa yang ada di suatu kelas tersebut yang menggunakan metode ini dapat meningkatkan hasil belajarnya secara signifikan. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian. Yang pertama yaitu pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat oleh guru yang mengakibatkan kurangnya minat siswa dalam belajar kimia. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, hasil belajar kimia siswa yang relatif rendah. Yang keempat, modul sebagai penunjang pembelajaran siswa tidak menarik. Untuk pembatasan masalah, agar penelitian ini terarah, maka dibatasi pada topik pengaruh model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, di mana model pembelajaran tadi adalah guided discovery learning berbasis LSSC pada materi asam masa. Selanjutnya, perumusan masalah. Untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana model pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru? Yang kedua, bagaimana bentuk pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC? Yang ketiga, bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran pada model guided discovery learning berbasis LSLC? Dan yang keempat, bagaimana hasil belajar yang diperoleh dengan model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC. Tujuan dan manfaat penelitian.
Untuk tujuannya yaitu membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, dan menganalisis pengaruh model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC pada materi asamasa. Manfaatnya bagi peneliti akan menambahkan wawasan atau kemampuan dan juga pengalaman dalam meningkatkan kompetensinya sebagai calon guru. Bagi guru kimia, akan memberikan masukan tentang penggunaan model pembelajaran discovery learning berbasis LSLC dalam mengajarkan pembelajaran kimia khususnya pada pokok, bahasa larutan, asam, dan basa. Dan bagi peserta didik atau siswa dapat menambah pengetahuan, pengalaman cara belajar, membantu berpikir kritis dan memecahkan masalah dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan hasil belajar. Baiklah, untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama dibahas itu ada Guided Discovery Learning atau GDL. Menurut Mayer, Guided Discovery Learning atau penemuan terbimbing itu merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan melatih siswa untuk menemukan konsep secara mandiri yang dibimbing oleh guru. Nah, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajak berbagai pertanyaan atau persoalan dan memecahkan persoalan untuk menemukan suatu konsep. Kemudian, discovery merupakan metode yang memungkinkan anak didik terlibat langsung di dalam kegiatan belajar sehingga mampu menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep atau teori yang sudah dipelajarinya. Untuk yang kedua yaitu ada Lesson Study for Learning Community atau LSLC. Lesson Study ini merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil refleksi kegiatan pembelajarannya. Lesson Study ini mendorong adanya terbentuk sebuah komunitas belajar yang secara konsisten dan sistematis untuk melakukan perbaikan diri, baik individual maupun general. Kemudian, itu ada materi asamasa. Materi asamasa merupakan materi kimia pada kelas 11. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian akhir dari suatu proses pembelajaran. Jadi guru di sini bisa melihat bagaimana hasil dari proses pembelajaran melalui hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian di sini ada penelitian yang relevan. Di sini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada Yerima Desi, Bayharti, Aziza, Lufri, Andromeda, dan Gus Patni tahun 2019 dengan judul penelitiannya Effectiveness of Acid-Based Model Based on Guided Discovery Learning for Increasing Critical Thinking, Skill, and Learning Outcomes of Senior High School Students. Di mana hasil penelitiannya diperoleh bahwa penggunaan modul asamasa berbasis GDL dapat meningkatkan CTS dan hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia di SMA sekolah menengah atas. Kemudian untuk sumber selanjutnya yaitu Adli A. Erna dan Rasmiweti 2018 dengan judul Improving Pedagogic Competency of Chemical Teachers at SMAN Subang Kinang Kota through the application of lesson study as learning community LSLC. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi guru kimia meningkat. Nilai pengamatan untuk setiap pelajaran terbuka peningkatan nilai dari C menjadi A dan hasil evaluasi kinerja guru juga meningkat dari 20 menjadi 26,8 dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, sumber dari Simanjuntak, Silalahi,
Hasian tahun 2022 dengan judul The Effect of Discovery Learning Model to Improve Learning Outcomes and Chemical Process. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh discovery learning terhadap kemampuan berpikir, terpadu, dan sikap kreatif siswa 12%. Artinya, kemampuan berpikir terpadu dan sikap kreatif siswa menerapkan model discovery lebih baik daripada kemampuan berpikir terpadu dan sikap kreatif siswa dengan model eksposisi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di mana hasil belajar ini dapat dikatakan sebagai pencapaian akhir dari suatu proses pembelajaran. Di sini hasil belajar ini merupakan sumber informasi guru dalam mengevaluasi pembelajaran untuk selanjutnya. Nah, hasil pembelajaran untuk kerangka berpikir ini yang pertama di sini ada rendahnya hasil belajar siswa. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau yang menjadi penyebabnya. Nah, jadi di sini akan ada dua kelas, yang pertama kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen untuk melakukan penelitian ini, di situ akan dilaksanakan pembelajaran dengan guided discovery learning berbasis LSLC. Sedangkan pada kelas kontrol akan dilakukan pembelajaran dengan guided discovery learning tanpa berbasis LSLC. Nanti pada kedua kelas tersebut akan dilihat data hasil belajar siswa. Nah, dari situ bisa dibandingkan bagaimana hasil belajar siswa dengan pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC dan juga pembelajaran dengan guided discovery learning tanpa berbasis LSLC. Untuk bab 3, yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen, di mana penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh model pembelajaran yang digunakan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi semasa untuk siswa kelas 11 SMA. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2022-2023 dan tempatnya dilaksanakan di SMAN 1 Sijunjung. Populasi dan sampel penelitiannya, populasinya itu adalah seluruh siswa SMAN 1 Sijunjung, di mana sampel yang diambil yaitu terdiri dari dua kelas, ada kelas 11 MIPA 1 dan juga kelas 11 MIPA 2, di mana kelas 11 MIPA 1 dijadikan sebagai kelas eksperimen, dan kelas 11 MIPA 2 dijadikan sebagai kelas kontrol. Berarti kelas 11 MIPA 1 akan dilaksanakan model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC, sedangkan kelas kontrol tidak berbasis LSLC. Selanjutnya untuk variabel. Nah, untuk variabel penelitian ini ada dua. Yang pertama, variabel bebas, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi perubahan atau timbulnya variabel terikat. Jadi di sini untuk variabel bebasnya yaitu pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC pada materi semasa. Selanjutnya variabel terikat. Selanjutnya variabel terikat. Untuk variabel terikat itu adalah hasil belajar, karena variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data ini merupakan alat ukur untuk kita memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Nah, jadi di sini saya menggunakan tes tertulis, lembar observasi, dan juga wawancara. Di mana tes tertulis ini bisa kita peroleh dari memberikan post-test, pre-test, atau kuis, dan sebagainya. Untuk lembar observasi, itu bisa diperoleh dengan mengisi
tabel pengamatan dan juga angkat. Untuk wawancara ini dilakukan secara lisan dari guru ke peserta didik. Dan peserta didik akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Kemudian, validitas dan reliabilitas instrumen. Suatu tes hasil belajar dikatakan valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Nah, di sini ada kriteria indeks validitas, di mana ada sangat tinggi dengan indeksnya 0,81 sampai 1, tinggi 0,61 sampai 0,80, cukup 0,41 sampai 0,6, rendah 0,21 sampai 0,40, dan sangat rendah 0 sampai 0,20. Nah, selanjutnya untuk hasil belajar dikatakan reliable jika hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes secara berulang kali terhadap subjek yang sama, senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Di sini juga ada kriteria indeks reliabilitas, sama seperti indeks validitas. Selanjutnya itu ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini diperoleh untuk menganalisis data hasil penelitian, maka digunakan uji hipotesis, yaitu dengan uji perbedaan dua rata-rata atau uji T. Nah, sebelum melakukan uji T, terlebih dahulu dilakukanlah uji yang pertama itu normalitas. Yang uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah populasi terdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua, ini merupakan langkah-langkahnya. Yang kedua, itu ada uji homogenitas. Uji homogenitas untuk melihat apakah kedua sampel berasal dari populasi yang mempunyai variasi yang homogen atau tidak. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji homogenitas ini ada sebagai berikut, dengan menentukan nilai F-nya. Selanjutnya baru uji hipotesis, di mana uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang telah kita tentukan sebelumnya itu sudah diterima atau ditolak. Ini merupakan keterangan dari uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini memakai uji T jika digunakan jika hasil normalitas menunjukkan data normal. Uji Wilcoxon jika hasil menunjukkan data distribusi tidak normal. Ini untuk uji hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.